Pemerintah Indonesia ini nggak tahu malu sih, kalau menurut aku. Gotong royong warga menyelamatkan sekolah yang sempat nyaris roboh ini. Ya, kayak bukan sekolah, kayak kandang kambing. Entah kenapa ya, kalau soal urusan ketinggalan, Indonesia ini selalu masuk top-top gitu. Fakta yang udah dibongkar, miris Indonesia jadi top 1 negara dengan anggaran pendidikan terendah di dunia. Anak usia 10 tahun, 7 dari 10 dari mereka nggak bisa baca. Sebentar, Indonesia? Indonesia. Malaysia sekali lagi mengharumkan nama di pentas antarabangsa. Malaysia pada hari ini antara salah satu daripada Big 14. Maknanya itu adalah destinasi pendidikan tinggi dunia. Pemerintahnya di sini itu benar-benar serius banget soal pendidikan. Mer, kenapa sih orang Indonesia suka menyekolahkan anaknya di Malaysia? Pendidikannya di dunia, dan sedangkan Indonesia nomor 1 juga, namun anggaran terburuk di dunia juga. Kok berbanding terbalik sih, Pak? Aduh, Malaysia mengharumkan nama baiknya di pentas dunia pasal pendidikannya, sedangkan Indonesia mengharumkan, nggak harum banget sih Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya, Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah, dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, yang seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan ngereaction beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan ngereaction sebuah video habislah sudah, geng, marwah Indonesia oleh Presiden Prabowo Subianto. Kenapa demikian? Itu hari warga Aceh patungan untuk membangun jembatan. Sekarang, geng, warga Lampung itu tak mau anak-anaknya putus sekolah. Warga di Lampung patungan bangun sekolah sendiri. Ini gimana, geng? Kata warga Indonesia, geng, malu, geng, kita memiliki Presiden Prabowo. Waduh, kok seperti itu ya, geng, ya. Di saat negara-negara jiran kita itu berprestasi, nama pendidikannya itu mendunia, sedangkan kita, nama pendidikan kita malah terburuk, gak tahu nomor 1 di dunia, geng. Waduh, bahaya banget ini, geng. Terus, waduh, kita simak saja lah videonya seperti apa kan. Tentunya kalian sudah penasaran bukan? Jom kita simak. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, guys, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa benda silahkan komen di bawah. Janji, jangan begaduh. Oke, kita simak dulu seperti apa. Let's go. Hei Pak Bowo, Bapak kalau nengok berita ini malu nggak sih Pak? Tapi memang sepertinya pemerintah Indonesia ini nggak tahu malu sih, kalau menurut aku. Bikin program MBG, biayanya triliunan bisa. Kemudian itu membangun ribuan koperasi desa Merah Putih juga bisa. Tetapi ketika ada bangunan sekolah yang mau roboh, warga yang memperbaikinya, kan nggak tahu malu kan? Terlalu bangga dengan program MBG, tetapi lupa bahwasannya bangsa ini itu yang dibutuhkan adalah kecerdasan. Jadi kalau Bapak menginginkan anak-anak Indonesia ini cerdas, bukan makan-makan aja Pak yang dipikirkan, tetapi adalah kualitas pendidikannya. Kalau cuma sekedar makan, hewan ternak pun makan, Pak. Ya. Gotong royong warga menyelamatkan sekolah yang sempat nyaris roboh ini. Sekolah ini adalah SDN 1 Tanjung Raja Kelas Jauh di Pedukuhan Batu Nyangka, Kecamatan Cukup Balak, Kabupaten Tanggamus. Kalau kita sekolah, ya Allah, ya Tuhanku, kalau hujan, basah, becek, lantainya, ya kayak bukan sekolah, kayak kandang kambing. Kayak bukan sekolah tapi kayak kandang kambing. Itu gurunya sendiri yang bilangnya. 11-12 dengan dapur aku. Orang Indonesia selalu menghina dapur aku kalau aku live. Tapi sekolah di Indonesia, astagfirullahaladzim, seperti kandang kambing. Miris sekali ya, apabila kita melihat kondisi di negara kita seperti itu ya. Masyarakat nggak ingin anak-anaknya putus sekolah, mereka patungan uang untuk membangun sekolah itu ya. Sementara Pak Presiden kita sibuk membangun Koperasi Merah Putih, sibuk dengan program MBG-nya. Ini, fungsi pemerintah untuk apa sekarang? Kalau masyarakat
terpaksa patungan uang untuk memperbaiki sekolah yang rusak seperti ini. Apa kita nggak malu dengan negara-negara luar? Apa kita nggak malu? Mantap kali, Indonesia jadi negara top 1 dengan anggaran pendidikan terendah di dunia. Nomor 1 Indonesia 1,3%, nomor 2 Pakistan 2%, nomor 3 Bangladesh. Entah kenapa ya, kalau soal urusan ketinggalan Indonesia ini selalu masuk top-top gitu. Gimana menurut kalian? Mengejutkan guys ya. Saya juga sempat heran kenapa RT58 tuh lestari ya. Udah hampir 15 tahun tuh tetap lestari, mereka itu ada gitu RT58. Ternyata teman-teman ya, ini fakta yang udah dibongkar. Miris, Indonesia jadi top 1 negara dengan anggaran pendidikan terendah di dunia. Waduh. Percaya? Kalian nggak percaya? Percaya atau nggak percaya? Nah, buka Google. Nah, saya langsung buka Google. Ternyata benar ya, Indonesia tercatat sebagai negara dengan rasio anggaran atau pengeluaran pendidikan terhadap PDB terendah di dunia dari antara 40 negara ekonomi utama. Terendah. Pantesan RT58 lestari ya kan. Kan memang syarat jadi RT58 kan harus bodoh ya, makanya anggarannya tuh rendah ya. Makanya aduh. Pantesan ya RT58 lestari. Learning poverty kita tuh level 70%, artinya anak usia 10 tahun, 7 dari 10 dari mereka nggak bisa baca. Sebentar, Indonesia? Indonesia. Para pejabat di bidang pendidikan harus tahu persis tugas utamanya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Bukan bikin aplikasi, bukan nyebar laptop, bukan bikin gonta-ganti kurikulum, tapi harus nyata membuat bangsa ini cerdas dan ada ukurannya. Salah satunya adalah PISA, dan PISA sendiri sudah menjadi target RPJMN, sudah menjadi target RPJPN. Di mana Indonesia 5 terbawah dari 170 negara. Itu kita sudah 20 tahun lebih. Pendidikannya terburuk. Ya, gitu. Dan itu kita banyak masyarakat nggak menyadari itu, karena dianggapnya biasa-biasa saja. Padahal faktanya kita itu membaca saja nggak bisa. Learning poverty kita tuh level 70%, artinya anak usia 10 tahun, 7 dari 10 dari mereka nggak bisa baca. Sebentar, Indonesia? Indonesia. 70% anak 10 tahun nggak bisa baca. Tidak bisa baca? Tidak bisa baca. Data valid itu? Data valid. Per hari ini? Data World Bank. Per hari ini? Iya. 70% anak Indonesia usia 10 tahun tidak bisa membaca? Tidak bisa membaca. Artinya dia bunyi bisa baca, tapi nggak paham apa yang dia baca. Iya, iya. Itu disebut dengan functionally illiterate atau buta huruf fungsional. Apalagi menghitung, apalagi sains. Itulah geng, Ikinya selalu bilang geng, kalau masalah pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kesejahteraan rakyat, kita memang tertinggal dari negara-negara jiran geng. Lihat di situ tadi, yang top berapa anggaran terendah di dunia. Malaysia ada nggak? Nggak ada. Kalau Thailand ada, Singapura ada, Vietnam ada. Malaysia nggak ada, geng. Kenapa? Karena Malaysia memang dididikkan untuk kesejahteraan rakyatnya itu untuk 1, pendidikan, 2, kesehatan, 3, kesejahteraan rakyat, dan 4, untuk membantu rakyat. Hebat kan Malaysia? Hebat. Kita selalu menghina negara Malaysia. Kita harus mencaci negara Malaysia. Namun Malaysia makin harum di antara bangsa. Namanya pasal pendidikan. Dan sekarang geng, Ikinya mau reksan tentang Malaysia sekali lagi mengharumkan nama Malaysia di antara bangsa. Dan nomor keberapa gak tahu, pokoknya mengharumkan nama baik kayak gitu ya geng. Hebat. Sekali lagi hebat. Kalau presiden kita gimana tanggapannya? Nomor 1 loh, juara. Kalau masalah keburukan, kejelekan Indonesia juara. Gak usah bilang jangan jelek-jelekan Indonesia. Memang kayak gitu faktanya, udah jelek. Keceplosan. Oke geng, Ikinya akan meresin beberapa video lagi. Jom kita simak dulu bersama-sama kepada negara jiran kita. Malaysia sekali lagi mengharumkan nama di pentas antarabangsa. Agensi Kelayakan Malaysia atau MQA melakar sejarah apabila meraih anugerah tadbir urus pendidikan tinggi terbaik Asia Pasifik. Pengiktirafan ini membuktikan usaha berterusan MQA dalam memperkukuh sistem jaminan kualiti serta tadbir urus pendidikan tinggi negara mendapat pengiktirafan di peringkat antarabangsa. Kejayaan ini juga mencerminkan keyakinan terhadap standard pendidikan tinggi Malaysia yang terus berkembang dan memenuhi penanda aras global.
Pencapaian ini menjadi satu kebanggaan buat negara serta mengukuhkan lagi kedudukan Malaysia sebagai antara negara yang komited terhadap kecemerlangan dan kualiti pendidikan tinggi. Malaysia pada hari ini antara salah satu daripada Big 14. Maknanya itu adalah destinasi pendidikan tinggi dunia. Di 9 Juli kemarin, aku berkesempatan hadir di Selangor International Business Summit yang diadakan di Pullman Bandung, Grand Central. Selain talk show, di event ini juga ada pameran pendidikan dan kesehatan, jadi bisa konsultasi seputar studi di Malaysia. Ada 15 university yang hadir di event SIBS, contohnya seperti UniKL, UUM, Taylor's University, Unicel, dan lain-lain. Aku juga berkesempatan untuk mewawancarai Bapak Novi Tajuddin selaku CEO IMGS. Hari ini adalah kerjasama IMGS juga dengan Kerajaan Negeri Selangor, yang mana antaranya ialah untuk pendidikan tinggi. Ada 15 universitas yang terlibat dalam mempromosi untuk pelajar-pelajar daripada Indonesia untuk datang belajar ke Malaysia. Kalau dari Bapak sendiri, alasan kenapa orang Indonesia harus study di Malaysia? Kita buat mudah aja. 3T. Namanya tetangga. Karena Malaysia dengan Indonesia tu dekat banget. Dekat banget. Dekat banget. Keduanya terakui. Terakui. Jadi pendidikan itu adalah diakui di peringkat dunia. Segalanya adalah berkualitas. Ketiganya ialah terjangkau. Terjangkau. Maknanya kosnya itu tidak mahal. Dan juga mau bergerak daripada Bandung sekarang ada plane bermula 17 Julai. Sekitar Bandung akan mudah untuk pergi ke Malaysia untuk belajar. Ya. Saya pun sebagai alumni, saya merekomendasikan untuk study di Malaysia. Selain itu, di event ini Unicel juga baru saja menandatangani MOU dengan ITB. MOU ini untuk khas kita punya kerjasama bersama ITB untuk student mobility, academic research dan juga student exchange. Tapi kita ada satu research yang untuk take over untuk hari ini dan esoknya kita akan ke ITB. Kita akan bincangkan beberapa research yang mungkin boleh dibuat yang lebih lanjut lah macam itu. Dan yang ini kita dah buat, apa yang kita dah buat ni dah bincangkan, kita lebih kepada research on the carbon capture. Di event ini aku juga baru tahu kalau ternyata jumlah mahasiswa Indonesia di Malaysia itu paling banyak se-ASEAN. Jadi gimana? Apakah kamu tertarik juga kuliah di Malaysia? Coba komen di bawah dan sebutin kampus impian kamu. Malaysia itu ya nggak main-main. Hai, aku Leon. Jadi selama aku tinggal di Malaysia itu aku baru sadar kalau pemerintahnya di sini itu benar-benar serius banget soal pendidikan. Jadi sekolahnya itu rapi, fasilitasnya lengkap, labnya ada, internetnya lancar. Dari kecil sudah terbiasa pakai bahasa Melayu dan bahasa Inggris, belum lagi pakai bahasa Mandarin. Jadi mereka pas kuliah ataupun kerja tuh nggak kaget lagi. Bikin menariknya juga kampus yang ada di Malaysia itu rankingnya pada tinggi. Bahkan udah masuk level Asia bahkan dunia. Biayanya pun masih lebih masuk akal daripada kampus yang ada di Eropa maupun di Australia. Jadi nggak heran kalau ada banyak mahasiswa yang berasal dari Indonesia maupun dari luar negeri yang datang untuk kuliah di Malaysia. Menurut kamu apakah ini salah satu alasan Malaysia bisa maju sampai sekarang? Komen di bawah ya. Mer, kenapa sih orang Indonesia suka menyekolahkan anaknya di Malaysia? Karena Malaysia memiliki sistem pendidikan yang berkualitas dan diakui secara internasional. Kosnya relatif lebih murah, bahkan dibandingkan sama Indonesia bisa lebih murah dan bertaraf internasional. Dari sisi jarak udah pasti dekat karena cuma 2 jam aja lo naik pesawat. Kalau bicara mengenai kultur, udah pasti kulturnya Malaysia dan Indonesia itu benar-benar mirip. Kalau ada jawaban yang lain, tulis di komen ya. Pak Prabowo tidak malu ke melihat negara tetangga jiran kita, yaitu Malaysia, itu adalah ranking terbaik juga termasuk ranking terbaik pendidikannya di dunia. Dan sedangkan Indonesia nomor 1 juga, namun anggaran terburuk di dunia juga. Kok berbanding terbalik sih, Pak? Aduh. Malaysia mengharumkan nama baiknya di pentas dunia pasal pendidikannya, sedangkan Indonesia mengharumkan. Gak harum sih, gak harum-harum banget sih Indonesia. Aduh, iri ada, rasa geram ada juga sih kepada pemerintahan kita. Kenapa pemerintahan kita mengutamakan koperasi? Kenapa pemerintah kita mengutamakan kayak gitu? Sedangkan banyak anak-anak kita itu yang kesusahan, geng. Apa namanya? Bangunan MBG diperbagus, dipercantik, bangunan Merah Putih diperbagus, dipercantik, sedangkan sekolah kita yang mau roboh itu tidak dipercantik. Apa benda ni lah? Bantulah Pak, bantu sekolah-sekolah kita itu Pak, biar anak itu betah, biar anak itu nyaman untuk belajar. Dan juga guru itu kasih gaji Pak, bukan cuma para pejabat dan menteri-menteri saja yang dikasih gaji Pak. Mikir Pak, mikir. Jangan cuma pandai pidato saja. Nyenyenyenyenyenyenyenye tak ada gunanya.
Oke geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dan video-video ikinya. Terima kasih banyak buat kalian yang telah sokong ikinya sejauh ini. So, apa benda doa terbaik daripada ikinya. Semoga kalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.